Ya, oke, halo teman-teman semua. Nah, di video kali ini kita bakal membahas banyak gitu ya, mungkin dari A sampai Z-nya tentang Shopee Live gitu ya. Jadi, Shopee Live ini bisa dibilang salah satu fitur yang bisa teman-teman manfaatkan dengan kencang banget gitu ya buat ningkatin penjualan di Shopee gitu ya. Dan bahan kali ini sebenarnya ini saya bakal bagiin sedikit pengalaman gitu ya, pengalaman dari apa yang tim kami lakukan gitu ketika melakukan Shopee Live gitu ya. Dengan ada juga materi dari Shopee-nya. Jadi, teman-teman juga mungkin bisa lihat secara materi gitu ya, dan sebenarnya kita bakal bahas juga dari pengalaman kami seperti apa ya. Semoga dengan begitu teman-teman bisa kebantu buat ningkatin penjualannya gitu ya. Dan sebetulnya nih dalam Shopee Live ini juga gitu ya, tim kami juga nyediain jasa buat Shopee Live, dimana jasa itu sudah dipakai cukup banyak seller gitu kan, dan secara performanya gitu ya teman-teman itu juga bisa ningkatin penjualan dengan cukup baik banget gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang penasaran gitu ya misalnya tentang jasa Shopee Live-nya kayak gimana, saya bakal kasih linknya gitu ya, link tentang konsepnya itu nanti di deskripsinya gitu ya. Nah, apa sih Shopee Live gitu ya, sebelum kita membahas gitu ya. Sebenarnya Shopee Live bisa dibilang salah satu cara baru gitu ya. Kalau versi Shopee mereka bilang cara baru, sebenarnya ya cara yang memang udah dipakai juga gitu ya, udah cukup lama ya. Di Facebook banyak juga seller-seller yang pakai fitur live gitu ya buat jualan online gitu ya, dan itu cukup efektif juga gitu ya. Nah, kalau Shopee Live, nah ini sendiri sebenarnya adalah fitur yang dijalani di dalam Shopee-nya gitu ya. Kalau teman-teman yang udah nonton video saya tentang gimana sih algoritma pembeli buat belanja di Shopee gitu ya, gimana sih customer journey ketika mereka mau beli barang, teman-teman pasti ngeh kalau misalnya gini, ketika orang masuk ke Shopee ini nih gitu ya, ada orang-orang yang udah tahu mau beli apa, mereka bakal langsung masuk ke kontak pencarian, tapi banyak juga ternyata pembeli yang mereka tuh nggak tahu mau beli apa gitu. Jadi mereka cuman buka Shopee itu cuman buat ya hiburan aja, buat ngisi waktu gitu. Kalau ada yang menarik mereka beli, ada yang nggak menarik mereka ya nggak beli gitu ya. Sama kayak kalau misalnya kita pergi ke mall gitu ya, nah ketika kita ke mall kan kadang kita juga nggak tahu mau beli apa gitu ya, jadi cuma datang ke mall, lihat-lihat, ada yang menarik ya dibeli, nggak ada yang menarik ya udah gitu loh, kita nggak beli apa-apa gitu loh, sesimpel itu gitu ya. Jadinya sebenarnya ini cocok banget sih misalnya kalau teman-teman punya barang yang perlu dipersuasi, atau teman-teman memperkenalkan sebuah brand baru gitu ya, brand mungkin yang orang belum terlalu tahu, orang belum terlalu ngeh gitu ya, teman-teman bisa lakukan Shopee Live dengan kencang gitu ya. Dalam salah satu pengalaman, ada salah satu toko klien kami itu yang di boosting dengan Shopee Live gitu ya, itu cuma dalam waktu 2 minggu itu nambah follower itu hampir 10.000 gitu ya. 2 minggu nambah follower hampir 10.000, dan ordernya juga dapat cukup banyak gitu ya dari Shopee Live itu gitu ya. Tapi ya memang yang dikerjanya juga itu dengan kencang juga gitu loh, sehari bisa sampai 3-4 jam, cuman hasilnya juga bisa se-efektif itu gitu ya. Nah, apa sih keunggulannya gitu ya dari Shopee Live sendiri gitu ya? Keunggulan Shopee Live tentu saja teman-teman bisa interaksi dengan calon pembeli gitu ya. Jadi pembelinya kan nanti bisa komen nih gitu kan, kita bisa ngejelasin, mereka mau tahu tentang apa, teman-teman bisa jelasin gitu ya, bisa seperti itu gitu ya. Jadi nggak cuman sekedar kalau kita bikin SKU kan ya, pembeli cuma lihat sekilas, setelah itu udah gitu ya. Sedangkan mungkin kalau barang-barang yang mereka udah tahu mau beli apa itu cukup, tapi ketika orang yang misalnya belum tahu nih barang ini apa, ya teman-teman bisa apa ya, dan tanda kutip mempengaruhi pembelinya gitu, supaya akhirnya jadi belanja produk yang teman-teman jual. Kemudian dengan Shopee Live ini juga tentu saja exposure tokonya pasti bakal meningkat, jauh lebih meningkat gitu ya, karena ketika streaming ini bisa diakses semua pengguna Shopee. Dan jangan salah gitu ya, kalau teman-teman udah streaming cukup rajin gitu ya, terus kalau bisa dibilang akunnya udah cukup terbentuk gitu ya, nah itu sekali begitu streaming itu bisa langsung ditonton 200-500 orang gitu. Salah satu akun traffic yang kami miliki gitu ya, itu sekali live ini, ketika video ini di tag, itu di awal aja bisa 200-300 kadang 400 penonton gitu, begitu kita mulai gitu ya. Maka dari itu makanya banyak juga sih teman-teman yang suka ikut live gitu ya di salah satu toko kami gitu ya. Jadi akun trafficnya teman-teman bisa ikut, bisa nebeng di situ gitu ya, jualannya nanti ke produknya, ke tokonya teman-teman gitu. Nah, kemudian Anda juga tentu saja dengan ketika gitu bisa ningkatin penjualan banget gitu ya. Ada salah satu akun percobaan yang kita buat gitu ya, itu mengandalin live gitu ya, dan ketika ngandalin live itu ternyata ya sellingnya juga bagus, dan karena hasil dari sellingnya bagus, reputasinya jadi bagus ya, orderan dari biasa di luar live jadi oke gitu ya. Dan tentu saja dengan begini juga teman-teman bakal punya branding toko yang lebih bagus gitu ya, bahkan meskipun kalaupun teman-teman nebeng juga ya kebantu gitu loh dari Shopee Live itu. Nah, sekarang gimana caranya kita melakukan live streaming itu sendiri gitu ya. Nah, buat lakuin live streaming sebenarnya gampang teman-teman. Ini di sini ada di layar mungkin ada ya tutorial
tutorialnya ya. Jadi teman-teman tinggal masuk dari aplikasi Shopee gitu ya. Terus teman-teman klik bagian tombol Shopee Live gitu ya, terus buat live streaming gitu ya. Nah, kemudian di sini juga teman-teman bisa bikin nih isi rincian live streamingnya tuh mau isinya tentang apa gitu. Misalnya kita bikin tema nih, bikin temanya produknya apa gitu ya. Karena kalau live streaming itu kalau misalnya teman-teman nggak bikin tema juga nggak menarik gitu ya. Terus teman-teman nggak bikin, misalnya di headline-nya nggak bikin gimmick-gimmick yang menarik gitu ya, orang juga kadang nggak masuk banyak gitu. Jadi teman-teman untuk isi rincian ini, isi judulnya, isi gambarnya, ini adalah foto yang nampil gitu. Jadi ini adalah bisa dibilang hooknya itu di sini gitu. Kalau teman-teman mau streamingnya bagus ya, teman-teman wajib gitu kan bikin itu tuh semenarik mungkin. Misalnya mau pakai gimmick-gimmick sedikit juga nggak masalah gitu. Misalnya streaming sambil bagi-bagi iPhone gitu ya, itu biasanya kencang. Dan dari situ kan tinggal gimana kemampuan streamernya buat meyakinkan pembeli buat akhirnya mau beli gitu loh. Bisa seperti itu gitu ya. Nah, jadi yang penting adalah judul, deskripsi, foto. Nah, itu bener-bener teman-teman harus perhatiin banget gitu. Kalau itunya menarik, itu biasanya goalnya banyak gitu. Nah, terus teman-teman juga bisa tambahin produk. Setelah itu bikin nih, pilih produk apa aja sih yang mau ditampilkan selama live streaming tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai kayak kita masukin terus produknya dikit juga sayang gitu. Mungkin beberapa produk gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya tinggal klik mulai live streaming aja gitu. Nah, di sini juga ada fitur gitu ya yang namanya beritahu pengikut gitu, buat kirim notifikasi gitu ke follower tokonya teman-teman gitu, maksimal 7 kali per minggu. Artinya kalau teman-teman live streaming sehari sekali cukup ini cukup banget gitu. Jadi ketika kita live, nah semua pengikutnya teman-teman bakal dapat notif gitu ya dari Shopee. Nih ada toko ini mulai live nih, kontennya seperti apa gitu. Nah, biasanya ya follower kita sih yang salah satu awal yang bakal lihat lebih banyak gitu daripada yang belum tahu gitu ya. Nah, kemudian selain itu ketika live kita juga bisa nampilin produk sama voucher-voucher gitu ya. Teman-teman diklik nih di logo yang kiri bawah ada yang gambar tas gitu ya. Itu diklik, kita bisa kasih lihat nih produk apa aja sih yang bisa diiniin gitu, sama yang gambar apa tuh, yang gambar bulat apa kotak 4 gitu ya, kotak 4 gitu. Nah, itu teman-teman itu buat nampilin voucher apa aja yang ada gitu ya. Nah, terus kalau misalnya udah jalan, nanti teman-teman mau mengakhiri di bagian pojok kanan itu ada X. Nah, itu buat buat mengakhiri live streamingnya gitu ya. Nah, terus kalau kita udah live nih misalnya, terus teman-teman mau lihat gimana sih siaran ulangnya gitu. Dengan gitu kan kita bisa evaluasi gitu ya teman-teman. Itu di Shopee Live itu ada juga di bagian siaran ulang gitu ya. Jadi di menunya itu ada tuh putar ulang gitu. Nah, videonya bisa disiarin di halaman toko. Jadi orang-orang yang udah telat juga misalnya nih, mereka telat nih nggak bisa nonton, mereka bisa nonton rekaman yang lama dari tokonya teman-teman gitu ya gitu. Nah, terus teman-teman juga bisa langsung nih ditampilin di halaman toko. Kalau misalnya udah beres nih, hari ini misalnya gini, katakanlah saya buat live streaming setiap hari ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Nah, udah hari Senin beres. Nah, sebelum hari Selasa mulai, saya bikin nih rekaman hari Senin, saya tampilin di halaman toko. Jadi ketika ada orang ngeliat ke halaman toko, mereka bisa lihat nih, kalau gue streaming kayak gimana sih gitu ya, kira-kira menarik nggak, produknya seperti apa nggak gitu. Karena netizen itu ya banyak yang kepo gitu, suka pengen penasaran gitu, suka pengen lihat gitu loh yang lama-lamanya seperti apa. Nah, itu kita bisa atur lewat aplikasi gitu. Nah, caranya gimana gitu ya, caranya gitu ya, setelah teman-teman close nih ya, nah itu tuh ada box yang perlu teman-teman checklist gitu, dicentang gitu, ada pilihan nih setelah kita berakhir, tampilkan siaran ulang di halaman toko gitu ya. Nah, ketika teman-teman centang udah gitu, teman-teman pilih gitu ya, nah itu nanti bisa gitu loh. Setelah itu langsung otomatis gitu ya. Biasanya sih sebenarnya cara ini yang cukup enak, karena dengan begitu beres kan langsung bisa disimpan gitu ya. Nah, bisa juga teman-teman ini nampilin dengan cara yang berbeda, berarti nggak langsung gitu ya. Caranya ke menu Shopee Live, terus klik atur siaran ulang. Nah, terus teman-teman klik tambah siaran ulang. Jadi kita mau tampilin yang kapan nih? Misalnya saya udah live gitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu, dan ternyata dalam satu minggu itu yang paling bagus hari Rabu. Sedangkan kalau yang tadi kan otomatis yang hari Minggu ya, yang terakhir ya. Nah, saya mau tampilnya cuma yang hari Rabu deh. Jadi hari Rabu yang nongol terus, karena mungkin teman-teman penontonnya lagi banyak, atau mungkin teman-teman sewa influencer gitu ya. Jadi itu loh yang teman-teman mau pakai gitu, yang teman-teman mau tampilin. Nah, teman-teman bisa seperti itu. Terus video ini sendiri gitu ya, siaran ulang sendiri itu bakal berapa lama sih gitu. Ternyata video ini sendiri bisa disimpan selama 60 hari setelah live streaming itu berakhir gitu. Nah, video itu akan otomatis dihapus secara permanen setelah 2 bulan atau 60 hari, dan gitu nggak bisa ditampilin lagi gitu ya. Nah, sekarang tampilan halamannya kayak gimana sih gitu ya. Nah, di halaman ini sendiri gitu ya, ada beberapa halaman gitu ya. Ada halaman semua, terbaru, akan dimulai, putar ulang. Nah, kalau di halaman live-nya semua, artinya ini bakal menampilkan semua
adalah sesi live streaming yang sedang berlangsung. Jadi yang lagi berlangsung kapanpun juga itu muncul di semua. Kalau yang terbaru itu artinya yang baru dimulai. Jadi ketika teman-teman baru mulai itu bakal masuk di terbaru nih. Karena kan ada juga orang yang pengen lihat semua nih yang paling ramai yang mana. Ada juga mungkin yang baru live itu yang mana sih gitu kan. Orang kan seperti itu ya. Nah, atau juga ada juga yang akan dimulai. Nah, kalau ini teman-teman pakai fitur pengatur pengingat. Jadi supaya orang tahu nih, oh bentar lagi toko X mau mulai gitu loh ya. Nah, kemudian ada juga putar ulang. Nah, kalau putar ulang berarti yang sudah berakhir. Misalnya orang-orang mau lihat fitur-fitur live yang udah beres gitu ya. Cuman biasanya sih kalau yang udah berakhir ini nggak terlalu banyak sih maksudnya yang lihatnya gitu ya. Kenapa? Karena kalau yang udah berakhir itu kan dia nggak ada promo, nggak ada koin, nggak ada apapun gitu loh, polos. Terus kita sekarang bakal bahas fitur apa aja sih yang ada di live streaming Shopee ini gitu ya. Nah, pertama ada fitur Shopee Live, terus ada fitur tampilan ruangan streaming gitu ya. Ada fitur beritahu pengikut, fitur pengatur pengingat, tampilkan produk, tampilkan voucher, bonus koin, pin komentar, fitur polling sama fitur lelang gitu ya. Ini kita bakal bahas satu persatu gitu ya. Nah, tampilannya kayak gimana sih? Nah, ini tampilan dari ruangan live streaming. Teman-teman bisa lihat tampilannya di sini gitu ya. Nah, ini ada tampilannya. Nah, ini ada icon-iconnya nih. Ada icon yang gambar tas gitu ya buat milih produk yang akan ditampilkan. Kemudian ada juga icon yang kotak 4 itu ya, itu yang kotak 4 itu gitu ya buat nampilin fitur tambahan. Terus ada icon ini ya, chat ya buat tulis komentar. Ada icon share gitu yang keluar gitu ya di bawah. Terus ada icon beauty gitu ya, kayak gambar emoji gitu ya buat beauty filter biar kelihatan lebih cantik gitu ya atau lebih cakep gitu ya si influencernya gitu ya. Meskipun kalau dari pengalaman sih teman-teman kadang kecantikan gitu ya, kecantikan atau kegantengan gitu ya yang jadi influencer kadang nggak ngaruh-ngaruh banget gimana sih. Memang kalau yang cantik ya mungkin banyak juga sih audiens yang liatin ya, tapi ini yang perlu kita sadar gitu ya. Contoh gini, teman-teman jualan produk cewek gitu ya. Nah, terus teman-teman pakai misalnya cewek nih yang cantik gitu ya. Cewek yang cantik nggak terlalu menarik juga loh sebenarnya buat wanita gitu loh. Gitu. Kecuali kalau teman-teman cross gender ya. Misalnya teman-teman pas pakai cewek yang cantik ketika buat jualan produk-produk cowok gitu ya. Tapi itu juga tergantung gitu. Jadi kalau streamernya misalnya nggak bisa menarik gitu ya, nggak bisa atraktif gitu ya, nggak bisa seru gitu ya, ya audiens juga mungkin nggak akan bertahan lama gitu, cuma lihat sebentar cantik setelah itu udah gitu. Tapi icon ini cukup ngebantu lah gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang paling kanan itu adalah icon ini gambar kamera itu yang putar balik gitu ya buat milih apakah kita mau pakai kamera depan atau misalnya kita mau pakai kamera belakang gitu ya. Nah, sekarang kita bakal bahas nih apa aja fitur-fitur yang ada gitu ya. Nah, setelah tadi kita udah lihat tampilannya, sekarang fitur berikutnya adalah beritahu pengikut gitu ya. Jadi beritahu pengikut ini kayak gimana sih gitu ya. Begitu teman-teman gunain live gitu ya, itu ada nih di ini yang merah gitu ya. Ada pilihan setelah merah itu ada beritahu pengikut. Teman-teman ketika klik itu, jadi si Shopee bakal ngirimin notifikasi ke semua pengikutnya teman-teman gitu ya. Ini seperti yang tadi saya udah bahas sebelumnya, itu bisa dipakai 7 kali per minggu. Artinya ya bisa setiap hari gitu ya. Cuman sehari cuman 1 kali gitu. Dan ini ngebantu buat tingkatin jumlah penonton gitu. Jadi kalau teman-teman udah punya, apalagi kalau akunnya udah kebentuk ya, followernya cukup banyak dan follower itu cukup aktif, ditambah mereka memang senang nontonin live gitu ya, ketika teman-teman klik ini bisa langsung boosting penontonnya banyak banget gitu ya. Nah, dengan fitur ini kita ngasih tahu ke pengikut kalau kita udah mulai nih streamingnya gitu ya. Nah, kemudian fitur berikutnya yang kita bakal bahas adalah pengaturan pengingat. Nah, pengaturan pengingat ini itu artinya menjadwalkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bagus nih, kita udah jadwalin dulu sebelumnya gitu. Kita bahkan ada jadwalnya. Jadi ketika orang lihat, orang itu bakal ngasih tahu, oh ini toko ini nanti bakal live loh, jam hari apa, jam berapa gitu ya. Jadi ini kita bisa menjadwalkan. Nah, dengan mengatur ini pengikutnya teman-teman bisa ngelihat, bisa bikin reminder sendiri. Jadi selain teman-teman ketika klik di bus itu ya mereka udah ada reminder sendiri. Terus sesi streamingnya juga akan muncul di halaman akan dimulai gitu ya. Jadi kan kalau akan dimulai ada juga sih orang-orang yang pengen tahu ini ada apanya yang nanti mau streaming gitu ya. Nah, kita juga dari sini juga bisa begitu udah jamnya teman-teman bisa langsung gitu ya live-nya dari halaman pengaturan pengingat untuk memudahkan, karena rincian judul juga udah terisikan, kita udah siapin duluan. Caranya gimana buat ngaktifin fitur pengaturan pengingat gitu ya? Teman-teman masuk ke tab saya di Shopee, terus pilih Shopee Live gitu ya. Nah, udah gitu ada pengaturan pengingat yang warna hijau tuh ikonnya ya. Teman-teman klik pengaturan pengingat. Nah, terus udah gitu teman-teman bikin rinciannya. Klik buat pengingat baru nih, terus bikin rinciannya gitu. Nah, setelah teman-teman udah beres nih bikin rinciannya, nanti kan itu dijadwalkan ya. Nah, gimana cara memulainya gitu ya. Nah, terus teman-teman buka fitur pengaturan pengingat gitu ya. Terus teman-teman klik tab ada yang akan datang gitu ya. Terus udah gitu pilih mulai live-nya dari situ
gitu ya. Jadi live-nya langsung dari situ udah nyambung nih gitu. Nah terus dari situ teman-teman pilih dulu produk apa aja yang mau ditambahin, ya udah setelah itu ya biasa aja kita tinggal klik mulai live streaming gitu ya. Jadi sebenarnya simpel juga caranya. Nah terus gimana nih caranya kita mau nampilin produk saat streaming gitu ya, kan kita pengen dong ada produk yang muncul gitu ya di kiri atas gitu ya kalau dari gambar di sini gitu ya. Nah menambahin produk itu memungkinkan banget buat penonton buat beli produk secara langsung tanpa harus keluar dari halaman live streaming. Kan sebenarnya goalnya live itu kan kita pengen orang nonton, setelah orang nonton ya mereka langsung beli, harapannya kan seperti itu gitu ya. Nah caranya ya teman-teman harus nambahin produk nih sebelum, bisa dua cara sih sebetulnya, bisa sebelum dan bisa saat live streaming itu berlangsung gitu ya. Nah cara nambahin produk sebelum, nah sebelum live streaming misalnya di bagian tadi ya halaman yang teman-teman mau mulai itu gitu ya. Nah itu kan ada produk-produk nih, Anda perlu siapin produk apa aja yang pengen ditampilin supaya bisa dibeli secara langsung gitu ya. Siapin produk yang ditampilin, tinggal tambah produk terkait pada halaman pengaturan live streaming sebelum produk tersebut dimulai. Lalu pilih nih produk-produk apa aja yang pengen ditampilin gitu. Nah di sini tuh kita bisa nambahin sampai 200 produk gitu ya. Meskipun kalau dari pengalaman sih nggak perlu langsung 200 ya, karena kalau langsung 200 juga kadang bikin orang bingung sih mau beli yang mana gitu ya. Jadi bagusnya sih mungkin cuma beberapa ya, mungkin sekitar 10 apa 20 gitu ya, bertahap gitu. Nah kita juga sebetulnya bisa nampilin produk saat udah mulai streaming. Jadi udah mulai streaming nih, terus kan audiens ada yang nanya, ada yang komentar, mungkin ada produk-produk yang teman-teman ini lupa nih atau mau ditambahin atau ini juga cocok. Nah teman-teman itu bisa nambahin gitu ya. Tinggal caranya gimana? Sebenarnya caranya gampang. Dari fitur itu tinggal masuk ke keranjang, terus udah gitu nanti ada pilih tampilkan produk yang pengen ditambahin gitu ya. Nah terus udah gitu klik tambah produk sih gitu, ditampilkan itu pilih tambah produk yang belum ada di keranjang gitu ya. Nah sebenarnya ketika kayak gini nih teman-teman ya, biasanya sih ada dua cara yang bisa dipakai gitu. Kalau kita live sendiri ya kita mungkin lihat handphonenya, diklik-klik seperti itu gitu ya. Cuman kalau saya biasanya ketika tim kita ya ketika mulai live, karena kita nggak pernah live cuman dengan satu orang gitu ya, jadi kita pakai tim kerjasamanya. Jadi nanti ada kamera yang khusus ngarah ke si live streamer gitu ya, dan kemudian kita juga punya bagian lain, bisa dibilang bagian adminnya yang ngebantu gitu. Mereka ngebantu nanyain pertanyaan, terutama kalau rame ya, terus udah gitu ngebantu nambahin produk gitu ya. Jadi seperti itu. Bahkan kita juga sebenarnya di live streaming ini bisa pin to top komentar sih, jadi kita tambahin komentar pin to top gitu loh ke atas gitu ya. Jadi kita ibaratnya gini, misalnya teman-teman 2 handphone, satu handphone buat live, satu handphone lagi buat admin, itu bisa gitu ya. Jadi bisa buat ngelakuin seperti itu gitu ya. Nah kemudian gimana cara nampilin voucher? Kalau tadi kita udah nampilin produk, kita nampilin voucher. Tampilan nampilin voucher itu seperti tadi di sini di layar gitu ya. Ini menarik sih, karena ketika kita tampilin voucher gitu ya, kadang bikin orang bisa mau lebih langsung check out gitu ya. Dan bagusnya sih voucher tersebut dibikin voucher khusus gitu. Jadi ketika live ada diskon tambahan nih. Jadi kita bisa ngasih diskon eksklusif saat live streaming, dan ini ngebantu banget buat bikin penonton tuh yang nonton buat langsung transaksi. Pertama nih teman-teman, kalau tadi kan yang saya jelasin selalu nambah kotak yang itu ya, kotak yang belanja ya. Nah sekarang kita pilihnya bukan kotak yang belanja nih, kita pilihnya kotak yang kotak 4 itu gitu ya. Nah kotak 4, nah terus di sini ada 30 detik, voucher 30 detik, 30 second gitu ya. Nah terus udah gitu tampilkan voucher yang pengen ditampilin. Jadi misalnya nih, saya mau bilang nih, oh hari ini guys kita bakal, misalnya kita hari ini jualan iPhone, misalnya hari ini kita jualan iPhone gitu ya, kita jualan iPhone, dan iPhone ini kita bakal kasih diskon khusus selama live gitu, cuma sebentar. Jadi ayo teman-teman cepet-cepet klaim ya gitu ya. Jadi kayak gitu, itu memancing scarcity orang dan bikin mereka jadinya lebih mau beli sih gitu, bisa check out saat itu juga gitu ya. Salah satu pengalaman ketika kita bangun dengan voucher kayak ginian gitu ya, ada di salah satu toko itu ada yang sekali kita mainin seperti ini pernah ada 200 etu cat gitu, 200 etu cat, check outnya juga lumayan banyak, check outnya lumayan banyak dari situ gitu. Nah kemudian berikutnya kita bakal bikin bonus koin gitu ya. Nah bonus koin itu kayak gimana gitu ya. Nah bonus koin ini bisa dibilang kayak kita kasih insentif sih buat yang nonton. Gampangnya ketika kita lagi nonton, kita nyawer nih, bagi-bagi koin gitu ya. Nah kan banyak kan orang yang mau nonton gitu ya, meskipun dari sini bakal terjadi semua nggak pembelian ya, nggak juga gitu loh, tapi kan ngebantu gitu. Itu pertama fiturnya. Terus tapi meskipun seperti itu, banyak juga sih orang-orang yang klaim koin dan akhirnya belanja gitu ya. Tergantung balik lagi kemampuan streamernya teman-teman buat meyakinkan orang buat beli gitu ya. Jadi bonus koin itu bisa dibilang insentif buat narik pembeli agar nonton. Dan rata-rata gitu ya, dengan kita main bonus koin itu kita bisa dapat 2-6 kali penonton yang lebih banyak gitu loh untuk penjual dan brand yang gunain bonus koin. Nah dan pembeli juga bisa lihat nih gitu bonus koin pada cover fotonya. Misalnya oh ini ngebaginya berapa, ada yang 50, ada yang 100 gitu ya. Cuman kalau saran saya sih ya
ya 50-100 cukup sih, nggak perlu sampai besar-besar banget gitu, karena biasanya yang mau klaim itu adalah orang-orang yang fakir koin gitu ya gitu. Nah, atur bonus koin ini harus sebelum mulai live streaming. Jadi ketika teman-teman udah mau mulai live ini di halaman kayak gini gitu ya, nah teman-teman atur dulu nih, klik bonus koin dulu, terus atur jumlah koin untuk dibagikan dan jumlah koin per klaim. Jadi sekali klaim tuh mereka bisa dapat berapa sih gitu, terus klik simpan. Nah, nanti setelah itu bonus koin akan ditampilkan setelah disimpan gitu. Setelah itu baru klik mulai live streaming. Jadi ketika sebelum teman-teman tambah produk, tambah voucher, jangan lupa bonus koin. Dan bonus koin ini sendiri yang perlu teman-teman tahu adalah gini, ketika kita ngatur sekali. Nah, bonus koin itu ya misalnya gini, kita ngebudgetin 100.000 ya, ngebudgetin 100.000 sekali live. Nah, begitu 100.000 habis, teman-teman nggak bisa top up. Dan biasanya gitu ya, kadang ketika ada koin, audiensnya banyak gitu ya, terus ketika koinnya berkurang, udah habis, biasanya audiens sedikit gitu. Nah, yang bertahan itu adalah biasanya orang-orang yang calon mau beli, atau itu adalah orang-orang yang bisa terinfluence sama streamernya teman-teman gitu ya. Jadi yang udah mau beli, yang stay ini nih nanti yang berharganya gitu, karena begitu kita mulai live dengan koin bisa penonton banyak gitu, tapi kalau udah bertahan ya itu yang bertahannya gitu ya. Cuman meskipun misalnya katakanlah gini, teman-teman udah akunnya udah lumayan ya, bisa bikin bertahan katakanlah 50 lah setelah koin habis gitu ya. Dari situ juga teman-teman bisa dapat penjualan cukup lumayan, bisa 5-10. Makanya sebenarnya gini sih, kayak bonus koin ini sendiri ya, ini bisa jadi salah satu plus minus sih. Plus minus dalam artian kayak gini. Kalau teman-teman nih misalnya nih tokonya belum kuat-kuat banget ya, kita perlu bikin bonus koin yang menarik gitu ya. Tapi perlu teman-teman sadari gitu, ketika ngebangun kayak gini, teman-teman itu bisa dibilang bakal bakar duit dulu, dalam artian boncos dulu nih. Kenapa boncos gitu ya? Karena ya kan kita bagi-bagi dulu ke audiensnya gitu loh, sedangkan itu belum tentu jadi pembeli. Itu yang perlu kita ingat. Nah, maka dari itu ya bisa dibilang kan bakar duit ya. Makanya lebih enak kadang misalnya kita kerjasama misalnya masuk live-nya lewat toko-toko yang mungkin udah lebih besar gitu. Jadi koinnya teman-teman nggak usah keluar gitu ya, jadi kayak patungan tapi lebih kencang sih. Nah, itu adalah salah satu yang kami bikin, dan ternyata itu cukup bagus juga penjualannya ke rata-rata masing-masing gitu yang ikutan. Terus gimana caranya ngatur bonus koin live kalau kita lewat aplikasi gitu, pengaturan bonus koinnya. Nah, keterangan yang ada itu adalah tersisa jumlah koin penjual yang tersedia untuk digunakan, terus untuk dibagikan gitu ya, terus koin per klaim dan maksimal jumlah klaim gitu. Jadi misalnya gini, contoh gini, teman-teman mau ngebagi nih, sekali klaim itu katakanlah orang harus 100 perak ya. Nah, berapa lama nih mereka bisa ngeklaim gitu loh, maksimal berapa kali, misalnya bisa 2 kali. Nah, itu bakal bikin orang stay gitu, stay sampai bisa ngeklaim 2 kali gitu ya. Kecuali kalau misalnya menarik banget ya, mereka bisa ngiatin lagi gitu, jadi tampilannya bakal seperti itu. Nah, kemudian fitur berikutnya yang kita bisa bikin adalah pin komentar. Itu pin komentar tadi saya sempat bahas ya. Pin komentar ini misalnya kita mau ngasih pesan apa nih dari hostnya gitu ya, memang kita nggak mau ngetik ngulang. Kan gini, orang masuk nih jamnya kan beda-beda, ada yang ketika kita baru mulai dia udah masuk gitu, ketika baru mulai dia udah masuk nih, tapi kan ada juga dia udah keluar, nanti ketika kita udah setengah jam orang tersebut baru masuk. Nah, kita mau ngasih tahu kan nggak mungkin ya kita ngelakuin live yang diulang-ulang. Contoh gini, hai ini hari ini kita bakal live tentang bla bla bla, kan nggak mungkin kita bikin seperti itu. Makanya kita mungkin pengen ngasih introduction atau misalnya kita cerita tema yang lebih detail dengan cara kita bikin komen terus kita pin supaya dia selalu di atas. Karena kalau misalnya nggak dipin selalu di atas, teman-teman misalnya pakai ada tim admin yang bantuin ya, kan nggak mungkin adminnya nge-replyin cuma buat komentar yang itu aja gitu. Nah, jadi fitur ini bisa digunain banget sih. Gunanya buat apa? Ngingetin penonton untuk follow toko, buat nonton streaming yang akan datang, bisa juga untuk like gitu ya, like, atau misalnya kita mau kasih tahu nih kita ada giveaway-nya aturannya seperti apa gitu ya. Nah, itu dibikin juga dengan pintu top gitu, atau misalnya ngasih tahu syarat ketentuan promosi dan lain sebagainya. Caranya gimana? Nah, terus teman-teman pertama ya bikin dulu nih komentar apa yang kita udah mau siapin, misalnya kita tulis dulu. Nah, kemudian udah gitu tinggal klik pin komentar gitu. Komentar tersebut bakal ada selalu nempel gitu ya. Nempelnya di mana? Harusnya kan di atas, ini di bawah. Jadi tepat di atas logo-logonya yang pas dan lain sebagainya. Nah, terus kalau udah mau di-unpin, kita mau diganti, kita tinggal klik aja, terus begitu klik unpin komentar. Terus ada fitur apa lagi sih di Shopee Live ini? Ada juga yang namanya fitur polling gitu ya. Fitur polling ini memungkinkan penjual buat berinteraksi langsung dengan penonton dengan cara memberikan pertanyaan dalam bentuk saat streaming gitu ya. Nah, gimana cara bikinnya gitu ya? Nah, teman-teman cara bikinnya ikonnya tadi, icon yang kotak 4 gitu ya, diklik lagi, terus nanti ada pilihan nih fitur polling gitu. Terus teman-teman mau tanya apa gitu ya, misalnya gini, saya pengen nanya nih gitu, misalnya audiens misalnya,
kamu pengen dapetin giveaway apa sih yang menarik, supaya giveaway apa yang kamu pengen harapin di live streaming kita berikutnya, misalnya bisa dengan cara seperti itu. Terus udah gitu kita tanya nih berapa lama penghitung waktu polling, terus masukkan pilihan jawaban polling dari pertanyaan. Kita dapat ngatur dari 4 pilihan dengan batas 35 karakter, namun nggak disaranin lebih dari 20 karakter biar nggak kepotong. Terus udah gitu mulai. Nah bisa juga sebenarnya selain kita buat nanya ya, kadang kita sering pakai juga fitur polling ini misalnya buat kita bikin quiz. Nah kita bikin quiz nih, misalnya saya mau bikin quiz nih, giveaway-nya adalah misalnya saya mau ngasih iPhone gitu ya buat yang bisa jawab gitu ya. Nah tapi jawabannya kita pilih gitu ya, masukin pilihan ini ya kayak ABCD gitu ya, saya kasih pertanyaan nanti pilihan A B C D, nanti kan audiens itu ini ya ngeklik ya, nanti kita bisa lihat siapa yang milihnya benar. Nah itu misalnya teman-teman nanti diadu lagi, misalnya kan nggak mungkin juga semua dikasih iPhone, atau misalnya kita kasih Shopee Pay gitu buat yang jawaban pollingnya benar gitu ya, misalnya berapa tercepat. Nah bisa dengan cara seperti itu gitu. Jadi ini bakal bikin audiens teman-teman stay gitu ya, minimal buat nungguin nih sampai kapan sih gitu ya fitur, sampai kapan kita pengumuman pemenangnya. Nah terus selain itu kita juga ada yang namanya fitur lelang gitu ya. Nah fitur lelang ini memungkinkan teman-teman buat ngadain lelang di sesi live streaming gitu, jadi ningkatin interaksi banget. Lelang ini gitu ya bisa diatur nih permainan lelangnya. Jadi kalau yang mereka nombol tekan paling cepat bakal menang babak tersebut gitu. Nah terus udah gitu tinggal kita nanti bisa kontak sih buat kamu yang menang nih, nanti ini ya maksudnya nanti hadiahnya cara pengirimannya seperti ini ya gitu, kayak gitu. Nah gimana cara ngaktifinnya? Nah misalnya nih, ngomong-ngomong tentang fitur lelang ini juga beda dengan fitur lelang yang kita umumin. Kita bayangin nih, biasanya kan yang kalau ketika saya mulai coba fitur lelang ini juga, saya mikir kalau lelang itu misalnya gini, saya mau ini nih, saya bagi iPhone ya, ini iPhone misalnya, ini iPhone ini saya mau bagikan dengan harga misalnya dimulai dari 50% diskonnya. Berarti mungkin harga iPhone sekarang kalau yang 15 jutaan ya 7,5 juta gitu ya. Nah kan kalau lelang yang biasanya kita kepikiran ya, kalau 7,5 juta berarti mulai dari 7,5 juta nanti orang bid 7,6 juta, 7,700, 7,800 dan lain sebagainya gitu ya, sampai nanti berapa sih harga realnya gitu ya, harga realnya. Jadi misalnya kalau akhirnya terjual di angka 10 juta, berarti kan iPhone ini kita jual dengan harga 10 juta. Nah fitur lelang di Shopee ini aturannya bukan seperti itu gitu ya, jadi dia tuh lebih cepetnya kayak cepet-cepet aja. Ketika misalnya nih kita mulai dari harga 6 juta gitu, lelang mulai gitu ya, ketika kita mulai diklik, nanti siapa yang ngeklik paling cepat itu langsung dapat dengan harga 6 juta gitu. Tinggal kita misalnya mau berapa biji nih, mau 1 biji, mau 2 biji, ya udah itu yang bakal terlelang gitu ya. Nah ini bagus banget sih sebenarnya buat ningkatin interaksi, dan biasanya kita bisa pakai fitur lelang ini di akhir atau di tengah-tengah, dan ya kita nggak mau ngasih tahu. Jadi dari awal kita bakal bilang, guys kita di live ini kita bakal ada fitur lelang, di mana lelangnya murah banget, teman-teman bisa beli harga barang sekian jadi sekian gitu ya. Yang pasti teman-teman tungguin aja nih kapan kita bakal lelang gitu ya, karena dengan kayak gitu jadi bikin audiens yang awal kita masuk banyak, mereka mau stay gitu ya. Mereka mesti kan teman-teman punya kesempatan banyak gitu secara streamernya buat jualan, buat nawarin produk apapun gitu ya. Nah cara ngaktifin fitur lelang, kita tinggal masuk ke halaman saya, klik live streaming gitu ya, terus klik buat live streaming, foto cover gitu ya, terus pilih produk yang ditampilin. Nah ya, jadi ini mirip nih sebenarnya nih. Nah terus saat streaming udah dimulai gitu ya, nah terus tinggal klik tombol icon yang 4 ini, yang menu macam-macam. Nah terus ada pilihan lelang gitu ya, terus isi judul babak lelangnya gitu ya, jadi berapa babak nih, misalnya mau 3 kali, mau 2 kali gitu ya, atau mau 1 kali gitu ya, dan harganya gitu. Klik mulai biar penonton bisa ngikutin lelang gitu ya. Nah terus gimana caranya gitu ya, hitungan mundur itu akan 5 detik akan muncul sebelum lelang dimulai gitu ya. Terus teman-teman bisa di cancel sih, misalnya kita mau cancel, salah, kita ada pilihannya gitu. Terus teman-teman juga bisa lihat nih hitungan countdownnya 10 detik gitu, yaitu waktu penonton buat partisipasi. Nah setelah sesi lelang berakhir, pemenang pertama akan ditampilkan gitu ya. Nah terus buat ngelihat 10 pemenang terbaik dari setiap babak lelang, teman-teman tinggal klik aja yang ketuk palunya, jadi kelihatan siapa aja sih yang paling cepatnya gitu ya. Nah itu adalah tentang fitur lelang gitu. Tapi fitur lelang ini menarik banget sih, ini menarik dan bikin orang tuh mau stay gitu. Jadi itu manfaatnya. Gimana sih, ada nggak tips apa aja yang kita perlu tahu gitu ya supaya untuk melakukan live streaming gitu ya. Karena tips-tips ini bakal penting banget buat ngebantu jualannya teman-teman. Pertama, tentu saja teman-teman perlu tahu adalah hindari konten-konten yang dilarang gitu ya. Jadi dia tuh ada beberapa konten yang dilarang. Nah kalau teman-teman masuk konten tersebut di live streamingnya teman-teman, itu bisa bikin satu, tokonya kena penalti, live-nya stop saat itu juga gitu. Ada apa aja sih? Pertama, konten yang mengandung unsur pornografi gitu. Jadi nggak boleh nih membagi konten dalam bentuk pornografi, baik secara tersirat maupun tersurat. Jadi dia agak ketat sih gitu. Terus konten yang merugikan atau berbahaya dilarang, membagikan konten apapun yang mendorong orang lain untuk mengikuti kegiatan berbahaya. Terus udah gitu konten yang mengandung pesan
kebencian sama konten kekerasan atau konten yang vulgar gitu ya, terlalu vulgar. Jadi nggak boleh kayak gitu ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan step juga live streaming juga, teman-teman perlu gunain peralatan yang memadai gitu ya. Mulai dari apa ya, handphone tentu saja kan perlu bagus gitu. Kalau bisa kameranya minimal di atas 8 megapiksel gitu. Mau depannya boleh yang 8 mega, mau belakangnya nggak masalah. Terus pastiin koneksi internet juga stabil, sama gunain tripod biar ya stay-nya oke gitu lah ya. Nah, dalam yang perlu teman-teman ngeh gitu ya, di Shopee ini kita bisa kena pelanggaran nih ketika live. Dari mana aja? Pertama, dari koneksi internet. Jadi kalau koneksi internetnya putus-putus gitu ya, itu kalau dalam waktu lama teman-teman bisa kena pelanggaran. Terus kedua, dari sound juga. Jadi kalau misalnya audionya putus-putus gitu ya, misalnya audionya kerasakan gitu ya, kurang enak gitu ya, jadi itu bisa kena pelanggaran ya. Saran sih sebenarnya kalau misalnya kayak audio ya, teman-teman bisa akalin dengan ini sih, dengan misalnya dengan headset sih, ngebantu audionya gitu ya. Terus udah gitu, dalam live juga teman-teman perlu bikin tema yang menarik gitu ya, karena kalau misalnya temanya nggak menarik ya jadinya ini ya, maksudnya nggak bikin orang mau klik gitu ya. Misalnya ini kalau kita mau bikin ini, si Shopee-nya ngasih sih beberapa contoh. Kalau kita review produk ya berarti misalnya ini kita bikin headline ya sebenarnya kalau di copywriting, misalnya kamera andalan contoh Arlan Juarsa gitu ya, review gadget olahraga murah bisa gitu ya. Atau misalnya teman-teman mau bikin rekomendasi gitu ya, bisa pakai konsepnya review, rekomendasi, tips and trick gitu ya, bikin seru-seruan gitu ya, seperti itu. Jadi kita perlu bikin tema gitu ya, karena tema ini juga yang mancing orang-orang yang melihat sih gitu ya. Misalnya kalau temanya teman-teman terlalu banyak tentang Shopee Pay gitu ya, bagi-bagi Shopee Pay gitu ya, berarti orang-orang yang masuk pasti orang-orang yang senang mau dapetin Shopee Pay gitu ya. Nah, terus setelah itu dari tema juga teman-teman bisa lihat sih, misalnya kalau kayak influencer lagi pada live tuh temanya apa sih, kita bisa dapetin inspirasi dari situ gitu ya. Terus gimana durasi live streaming yang oke? Durasi live streaming yang oke itu kurang lebih 1-2 jam. Kalau misalnya di bawah 1 jam ya sebenarnya informasinya mungkin kurang terlalu cepat, jadinya kita nggak bisa interaksi sama penonton, jadinya belum tentu orang itu beli juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kelamaan juga kadang bisa bikin penontonnya bosan gitu, jadinya pindah ke halaman live streamingnya teman-teman gitu ya. Meskipun sebenarnya gini, live streaming durasi mau berapapun gitu ya, yang perlu kita sadari adalah jarang orang nonton bener-bener 1 jam 2 jam gitu, jarang banget sih, karena biasanya mereka juga pindah-pindah gitu. Terutama kalau fakir koin ya pasti pindah-pindah banget gitu, pindah ke sini, pindah ke situ, pindah ke sini, pindah ke situ gitu loh. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih kalau durasi live ya 1,5-2 gitu ya, oke lah, 1,5-2 oke. Terus mau kadang-kadang 3 juga nggak masalah, selama kita lihat sih berapa banyak audiens yang stay gitu ya. Kita pernah buat live streaming sampai lebih dari 3 jam. Kenapa? Karena produk yang direview banyak, terus kedua audiensnya masih bagus gitu. Setelah 2 jam lebih gitu ya, kita masih punya audiens yang stay itu di atas 60-70 orang. Jadi ya nggak masalah gitu kalau audiensnya bagus. Jadi tipsnya adalah seperti itu gitu. Terus siapin produk juga dan insentif buat penonton gitu ya. Jadi jangan sampai gini, teman-teman bikin live gitu ya, harapannya kan orang tuh pada check out gitu ya. Tapi yang kita perlu sadar gini, kalau stok produk di SKU-nya dikit gitu ya, misalnya kita cuma 10 gitu ya, terus orang itu cap dan mereka nggak check out ya, itu bisa jadi orang nggak bisa beli lagi gitu. Apalagi kalau teman-teman sebenarnya gampang restock gitu ya. Kalau produknya gampang restock, meskipun stok kita dikit ya bikin aja banyakin. Beda kalau misalnya gini, produknya tidak bisa di restock. Nah kalau tidak bisa di restock ya susah gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Tujuannya kan bisa interaksi, bisa jualan. Jadi persiapin produknya harus ada. Terus kadang kalau mau jualan kencang juga, teman-teman perlu bikin voucher atau bonus koin yang bisa digunain gitu. Nah terus kita bisa cek performanya juga di fitur bisnis saya gitu ya. Di bisnis saya teman-teman bisa cek nih fitur-fiturnya apa aja gitu. Ketika kita live streaming kayak gimana sih gitu, supaya kita bisa evaluasi mulai dari penjualan, pesanan gitu ya, terus orang durasi nonton sampai jumlah live streaming yang pernah dibuat gitu ya. Oke, mungkin itu aja gitu ya, materi tentang seputar live streaming gitu ya, mulai dari berbagai materinya gitu ya. Semoga dengan materi ini teman-teman bisa kebantu buat ningkatin penjualannya. Oke, sekian, sampai jumpa di video berikutnya.